Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang insyaallah mubarakah ini kita masih bisa melaksanakan perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kita mendapatkan syafaat hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ada seorang wanita yang namanya Khongsa. Ini di malam kedua atau malam menjelang perang hari kedua. Khongsa ini memberikan motivasi kepada 4 putranya. 4 putranya yang sebenarnya masih muda-muda, untuk tidak melewatkan atau harus ikut perang besok. Masya Allah, ini masih muda-muda putranya. Lalu bagaimana putra-putranya ini ketika esoknya sudah terjadi perang? Masya Allah. Mereka kemudian saling bersyair. Jadi jenengan pernah lihat Pak nggih? Tentara-tentara itu kalau lagi baris itu pasti nyanyi-nyanyi. Untuk apa kira-kira? Untuk memberikan semangat supaya gak bosen nggih. Melayu tok gak ono swara-swara itu boseni. Sehingga ketika tentara itu latihan lari-lari, itu mesti nggak yel-yel supaya lebih semangat. Ini juga sama ini, ya. 4 putranya ini saling bersyair dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Lalu mereka bertempur habis-habisan. Pokoknya tujuannya adalah syahid. Masya Allah. Tujuannya syahid. Dan keempat-empatnya ini kemudian gugur di medan perang Qadisiyah. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, lalu bagaimana tanggapan ibunya? Masya Allah. Nah, sang ibu ini ketika mendengar bahwa 4 putranya gugur di medan perang, maka sorot matanya ini berbinar-binar, Pak. Seneng napa sedih kira-kira, Pak? Kira-kira menurut panjenengan? Sedih campur seneng. Sedih campur seneng. Jadi sorot matanya ini berbinar-binar, walaupun bercampur dengan lelehan air mata. Lalu ia mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Masya Allah. Berarti bersyukur Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Zat yang telah memuliakan aku. Zat yang telah memuliakan aku. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, zat yang telah memuliakan aku. Dengan syahidnya putra-putraku. Jadi dia merasa menjadi orang tua yang mulia, karena 4 putranya ini syahid di medan perang. Kemudian lanjutnya nih Pak. Semoga Allah segera menjemputku dan mempertemukan aku dengan putra-putraku dalam naungan rahmatnya. Masya Allah. Jadi inilah orang-orang yang orientasi kehidupannya sudah ke akhirat.
atau fokusnya ke akhirat. Ini mengingatkan kita kepada kisah sebelumnya, Pak. Di zaman Nabi masih hidup, itu ada seorang wanita yang namanya Ummu Imarah. Masih ingat, Pak? Ummu Imarah. Ummu Imarah ini mempunyai putra, salah satunya namanya Habib, karena bapaknya Zaid namanya Habib bin Zaid. Ketika terjadi ada orang-orang yang mengaku Nabi, Habib bin Zaid ini menjadi utusan, diutus Nabi untuk mengingatkan kepada salah satu orang yang mengaku Nabi. Namanya, ini kalau penjenengan mesti ingat ini. Sinten kira-kira? Musailamah Al-Kadzab. Ternyata dia di sana ditangkap, kemudian dimutilasi hidup-hidup. Tangannya dipotong, kanan kiri, kakinya juga dipotong, sampai dia meninggal, sampai gugur dan syahid. Lalu apa kata daripada Ummu Imarah ini? Beliau mengatakan, untuk mempersiapkan kejadian itulah selama ini putraku aku didik. Masya Allah. Jadi putranya ini memang disiapkan untuk kejadian-kejadian yang seperti itu. Jadi disiapkan untuk syahid. Jadi sekali lagi, inilah orang-orang yang sudah fokus pada kehidupan akhirat. Nah, sekarang mari kita ikuti kisah seorang sahabat pecandu khamr, tetapi dia nanti ikut perang Qadisiyah ini. Jadi ketika pelarangan khamr secara total itu, di antara sahabat-sahabat itu ada yang masih belum bisa meninggalkan khamr, Pak. Salah satunya dulu pernah diceritakan Prof. Ali itu, yaitu Nuaiman, yang kisahnya jenaka itu. Itu juga belum bisa meninggalkan khamr. Kemudian ini ada lagi, ya, pecandu khamr yang ketika sudah dilarang itu, dia masih meminum khamr. Jadi saking luar biasanya, Pak, pengaruh khamr ini. Pelarangannya pun bertahap. Ya, pelarangannya bertahap. Yang pertama, Allah mengatakan bahwa ya itu memang bermanfaat, tetapi madharatnya lebih besar. Ya, ada 3 tahap itu. Yang kedua, jangan mendekati sholat kalau sedang mabuk. Nah, ini kan berarti sudah, ini tahap yang kedua. Dan yang terakhir memang benar-benar diharamkan. Nah, tetapi setelah diharamkan itu karena sudah saking kecanduan puluhan tahun, Pak. Ini susah juga. Dan salah satunya adalah yang akan saya ceritakan ini. Nah, siapa namanya? Namanya adalah Abu Mihjan As-Saqafi namanya. Abu Mihjan As-Saqafi. Masya Allah. Bahkan kebiasaannya ini berlarut-larut sampai di masanya Sayyidina Umar. Berapa tahun itu berarti, Pak? Nabi wafat itu umur di tahun ke-10 Hijrah. Sayyidina Abu Bakar 3 tahun. Berarti ada sekitar 4 tahun, kemudian di masanya Sayyidina Umar itu 10 tahun, tapi di pertengahan. Kira-kira 7 tahun, Pak. Setelah dilarang minum khamr, dia masih minum khamr. Nah, dia ini mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata dalam hal perang. Sehingga dia ini tidak pernah absen mengikuti perang bersama Nabi. Jadi kalau masalah perang, dia memang jagonya. Tetapi masih minum khamr. Sekali lagi, dialah orang yang bernama Abu Mihjan As-Saqafi. Lalu hukuman bagi orang yang minum khamr itu dicambuk sebanyak 40 cambukan, 40 pukulan. Dicambuk dengan rotan. Apa yang dicambuk? Punggungnya. Hukuman ini kemudian dinaikkan
untuk membuat efek jerah. Dinaikkan oleh Sayyidina Umar menjadi 80 kali cambukan. Tetapi bagi Abu Mihjan, hukuman yang sudah dinaikkan itu tidak ada efeknya, tetap minum. Masya Allah. Jadi sekali lagi kecanduannya sudah luar biasa. Walaupun hukumannya ini dinaikkan menjadi 80 kali cambukan, dia tetap minum khamr. Lalu ketika dia dihukum itu, dia jujur Pak, habis minum memang minta dihukum. Setelah dicambuk 80 kali, dia mengatakan, saya senang dengan hukuman ini. Sebab dengan demikian, aku terbebas dari hukuman akhirat. Kata-kata ini benar apa salah Pak? Benar apa salah? Saya senang dengan hukuman ini. Sebab dengan demikian aku terbebas dari hukuman akhirat. Benar apa salah? Benar. Jadi kalau menggunakan hukum syariat Islam, itu nanti di akhirat sudah tidak ada tanggungan lagi. Nah kalau kita semuanya kan tahu, kalau ada orang yang berzina itu, kalau dia sudah memiliki suami atau istri, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Itu syariatnya. Dengan demikian, ketika orang itu melakukan seperti itu, maka di akhirat sudah tidak ada tanggungan. Tetapi kalau hukuman di dunia belum seperti itu, maka ada dua kemungkinan Pak. Dia diampuni atau dia tetap mendapatkan tanggungan dosa itu. Masya Allah. Itu keuntungannya kalau kita menggunakan hukum syariat. Jadi sudah tidak ada tanggungan di akhirat. Tetapi kalau hukumannya tidak berdasarkan syariat, maka bisa saja orang ini diampuni atau justru disiksa. Itu bedanya. Nah, kata-kata itu benar Pak. Tetapi kalau ada niatan untuk minum lagi, nah itu yang salah. Jadi dia ketika minum siap dihukum. Tetapi dengan mengatakan demikian, dia berniat lagi untuk minum. Ini masalahnya. Masya Allah. Nah, merasa belum berhasil untuk membuat efek jerah kepada Abu Mihjan ini, Sayyidina Umar kemudian memerintahkan supaya Abu Mihjan ini diasingkan sebagai hukuman tambahan. Sebab sudah dilipat gandakan, tetap tidak jerah. Akhirnya kemudian Abu Mihjan ini diasingkan, dibawa ke tempat pengasingan. Tetapi di tengah perjalanan itu, di tengah perjalanan untuk mengasingkan itu, Abu Mihjan ini berhasil kabur dan menyusul pasukan muslimin yang berada di Qadisiyah. Yang dipimpin oleh siapa kemarin? Siapa Mbak? Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Abu Mihjan ini melarikan diri kemudian menyusul Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dia memang kegemarannya perang Pak. Dia mempunyai kemampuan yang lebih untuk mempunyai kemampuan yang lebih dalam hal perang. Maka dia menyusul Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia minta izin untuk bergabung dengan pasukannya. Nah, Sayyidina Umar yang memang sudah memprediksi, kalau orang ini ucul, ini pasti ikut perang. Maka Sayyidina Umar kemudian mengirimkan surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang isinya adalah, Abu Mihjan ini ditahan saja, jangan diperbolehkan ikut perang. Sebab dia mempunyai kebiasaan buruk, yaitu minum khamr. Nah, para jamaah sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas ini, yang memang waktu itu mengatur pasukan dalam jumlah besar, apalagi dalam posisi sakit, maka perintah itu kemudian tidak terlaksana. Tidak terlaksana.
Jadi Abu Mihjan tidak ditahan karena kesibukan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas dalam mengatur pasukan yang berjumlah besar itu. Apalagi posisinya sakit. Akhirnya di malam menjelang perang. Jadi malam menjelang perang. Besoknya perang hari pertama. Sa'ad bin Abi Waqqas ini berkeliling. Walaupun kondisinya sakit, Pak, dikuat-kuatkan, berusaha untuk mengontrol pasukan muslimin, memastikan kesiapan mereka dalam menghadapi perang besok. Jadi malam-malam itu ya, malam-malam keliling. Nah, ternyata di malam itu juga, Pak, godaan khamr ini lagi-lagi menghampiri Abu Mihjan. Memang dia berangkat ke Persia itu sangu khamr. Sangu khamr. Masya Allah. Jadi ia tak kuasa untuk meminum khamr itu. Akhirnya kemudian dia minum. Nah, kebetulan pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas ini melintas di depannya. Masya Allah. Jadi yang lain ini mempersiapkan diri, ada yang berdoa, memanjatkan doa, dia kemudian justru minum khamr. Masya Allah. Luar biasa pengaruh khamr ini. Termasuk rokok ini. Rokok itu juga susah untuk berhenti. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengetahui apa yang diperbuat oleh Abu Mihjan ini, kemudian Abu Mihjan ini dikurung. Nah, baru dikurung. Sesuai dengan perintah Sayyidina Umar bin Khattab. Dikurung, tidak boleh ikut perang. Nah, di dalam kurungan itulah ia kemudian menyesali diri. Jadi orang kalau menyenangi sesuatu, kemudian dia dicegah untuk mengikutinya, ini akan menderita. Dia ini suka perang, tetapi kok waktunya perang besar, saudara-saudara saya perang, justru saya dikurung. Ini penderitaan tersendiri bagi Abu Mihjan. Maka di dalam kurungan itu ia bersyair dengan kesedihannya. Ia mengatakan, sedih menyelimuti hatiku karena aku terbelenggu di balik jeruji besi. Ini kalau di bahasa Indonesia kan tidak mengena, Pak. Tapi kalau di bahasa Arab kan itu terakhir-terakhirnya itu sama. Sehingga lebih indah gitu. Bila engkau melepaskan besi yang membelenggu diriku ini, niscaya akan aku raih syahid dalam perang ini. Diriku kaya harta dan kaya teman, namun kini mereka meninggalkan aku sebatang kara. Tubuhku kering karena sengatan matahari. Ku perbaiki timbangan yang rusak, dan hanya ampunan Allah yang aku harapkan. Ini syairnya, Pak. Rupanya syair ini didengar oleh istrinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Didengar oleh istrinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kemudian karena merasa kasihan itu mendatangi Abu Mihjan ini. Lalu Abu Mihjan ini merayu istrinya Sa'ad bin Waqqas agar dia dilepaskan supaya bisa ikut perang bersama pasukan muslimin. Dan dia berjanji, jika nanti tidak mendapatkan syahid, atau jika dia tidak gugur di medan perang, maka ia akan kembali ke dalam kurungan tersebut. Dan akan saya ikat sendiri katanya. Kaki saya akan saya ikat sendiri. Tangan saya juga akan saya ikat sendiri. Ini janji daripada Abu Mihjan. Masya Allah. Akhirnya, Pak, di hari kedua perang itu, istri Sa'ad bin Abi Waqqas ini karena kasihan, syairnya juga sedih, melihat orangnya juga sedih, akhirnya dilepas dan diberi senjata. Yang senjata itu adalah miliknya suaminya. Karena suaminya kan tidak ikut perang.
karena sakit itu. Dan diberi kuda yang warnanya hitam, milik suaminya juga, yang namanya Balqa. Jadi kudanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu diberi nama Balqa. Nah, sementara itu di medan pertempuran, pasukan muslimin ini masih dalam kesulitan. Ya memang jumlahnya jauh Pak. Pasukan muslimin berapa kemarin? 40.000. Pasukan Persia 150.000. Ya tetap masih kesulitan sehebat apapun. Jadi pasukan muslimin masih kesulitan menembus atau menerobos pasukan musuh karena jumlahnya sangat banyak. Meskipun bala bantuan kemarin sudah datang dari Syam, tetapi bala bantuan cuma yang datang pada waktu itu masih 1.000, belum ngefek. Nah, para jamaah sekalian, di tengah-tengah kesulitan pasukan muslimin itu, kemudian tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang warnanya hitam dengan wajah ditutupi, sengaja wajahnya ditutupi supaya tidak ada yang kenal, sehingga yang terlihat hanya matanya saja. Berarti pakai cadar, mboten masker Pak, mboten pakai. Dereng mboten masker ya. Cadar. Orang itu pun maju bagaikan singa yang kelaparan, menembus pasukan musuh dan mengobrak-abrik pertahanan pasukan musuh dengan sendirian, dengan kuda itu. Sesekali kadang-kadang dia berada di posisi kanan, kemudian takbir dan menyerang. Sesekali kemudian dia berada di posisi kiri, kemudian takbir dan menyerang. Masya Allah. Siapa dia Pak? Abu Mihjan. Jadi sekali lagi memang dia ini mempunyai kemampuan dalam hal perang. Kemampuannya di atas rata-rata. Ketika dia menyerang itu tampak oleh pasukan muslimin bahwa tidak ada rasa takut sedikit pun. Karena memang tujuannya supaya dia syahid Pak. Ya nggak ada rasa takut nih. Nggak ada rasa takut mati karena tujuannya syahid. Maka seluruh mata pasukan muslimin yang ada di medan perang itu kemudian tertuju kepada Abu Mihjan ini. Dengan penuh kekaguman dan penasaran, siapa itu? Siapa itu? Ada yang menyangka bahwa itu adalah bantuan dari Syam dan lain-lain. Nah, para jamaah sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas yang dari atas bangunan itu melihat dari kejauhan, ini menjadi sangat senang. Karena bantuan datang, walaupun hanya satu orang, tetapi punya efek yang luar biasa. Nah, kekuatannya yang lumayan ini mampu mengobrak-abrik pasukan musuh. Dalam hati Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengatakan, demi Allah, andaikan Abu Mihjan itu tidak dalam penjaraku, maka aku yakin bahwa itu adalah dia. Nah, berarti sudah dikenal Pak dari dulu. Karena memang dia sering ikut perang. Demi Allah, andaikan Abu Mihjan itu tidak dalam jeruji penjaraku, maka aku yakin, bahkan aku sangat yakin bahwa orang itu adalah dia, Abu Mihjan. Dan apabila Balqa atau kudanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak berada di kandangnya, maka aku juga sangat yakin bahwa kuda itu adalah kudaku yang bernama Balqa. Nah, kehadiran Abu Mihjan ini dalam perang kedua ini membawa dampak yang sangat luar biasa bagi pasukan muslimin. Sehingga korban di pihak Persia ini jauh lebih besar dibanding dengan hari pertama. Lalu, akankah Abu Mihjan ini kembali menepati janjinya, yaitu kembali ke jeruji, atau dia justru syahid di Qadisiyah? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.